Kalau sapi ambruk pakai ini, sapi nggak diagnosa, nggak sembuh-sembuh pakai ini, kayak itu. Kalau misalnya sapi, domba nggak mau makan, pakai ini aja. Ini Kang Erwin mau memperkenalkan jenis obat-obatan yang biasa dipakai di lapangan oleh Kang Ini Erwin. buatan anti muntah, mesinnya anti muntah ini. Anti muntah. Nah, anti muntah. Ini vitamin, ini kalsimak buat biar sapi, kalau sapi ambruk pakai ini, pakai kalsimak ini. Ini mersitin. Ini sulfa buat mencret. Ini oksitera. Ini oksitera ini kegunaannya biar kalau kita nggak ada jenis penyakit nggak terdiagnosa, pakai ini, pakai oksitera. Oh, jadi misalkan sapi ini sakit nih Kang. Sakit nggak kedeteksi gitu, nggak ke diagnosa gitu, pakai ini. Nah itu untuk apa tuh Bang? Apa? Ini spektrum luas, antibiota spektrum luas. Jadi kalau misalnya sapi nggak diagnosa, nggak sembuh-sembuh, pakai ini, kayak itu. Nah, tadi yang anti muntah itu sapi muntah juga Kang? Bisa muntah. Itu karena apa tuh biasanya? Biar faktornya bisa dari keracunan, bisa juga dari makanan gitu. Dari makanan juga bisa juga. Ya kalau pakai Mexidil ini bisa langsung seketika itu. Nah biasanya Kang di lapangan ini Kang nemuin, Kang udah lama nih. Iya. Biasanya yang paling sering tuh apa nih Kang? Penyakit yang sering dijumpai sama Kang nih? Kalau biasanya BF, terus kembung, sama nafsu makan ya biasanya kebanyakan. Nafsu makan yang menurun ya? Menurun biasanya kebanyakannya. Kembung, terus BF panas 3 hari, terus banyak mindset kayak gitu. Biasanya mindset, terus sama saluran pernapasan itu biasanya. Flu ya Kang, meler. Biasanya sapi kayak gitu, mindset, terus pernapasan, terus kembung, sama nafsu makan kurang, sama panas 3 hari, itu aja. Nah, mencret itu nih buat teman-teman yang masih belum paham nih Kang, penanganan pertamanya itu seperti apa tuh? Pertama pakai obat khusus, ada khusus di kami. Kalau di kami di sulfa. Mana yang tadi Kang? Sulfa, nanti. Ini tilosin. Nah ini pakai sulfa ini. Ini buat mencret. Dia ada antibiotiknya. Pencernaan lah ya. Nah, buat pencernaan. Nah, kalau buat pernapasannya pakai ini, pakai tilosin. Jadi untuk pilek, sapi meler, pakai ini. Siap ini. Banyak macam-macamnya obat di kami. Ini ada biotonik, ini buat nafsu makan, buat biar nggak kelelahan di perjalanan juga ini. Jadi ini. Selama itu biasanya dipakai untuk pengiriman. Pengiriman. Ada di pas berangkat harus disuntik juga, pakai biotonik. Pas datang juga harus disuntik. Karena kan selama pengiriman itu sapi itu dehidrasi, kayaknya kurangan. Biasanya turun berat badannya bisa mencapai hampir 1/4, kalau nggak 10%-an. Itu untuk menjaga kan? Nah, itu biar nggak stressing. Ini Dexa, ini tiamin, ini buat rumen, buat saraf juga ini. Jadi kalau misalnya gerak rumennya kayak kembung, kayak rumen saraf, ini pakai tiamin. Biar gerak rumennya bisa buat penyembuhannya. Nah, kembung itu dari makanan Kang? Dari makanan. Nah, ciri-ciri sapi kembung itu bisa dijelasin sedikit nggak buat teman-teman nih? Kalau sapi kembung itu biasanya kalau bloating itu namanya sapi kembung dari perut kiri membengkak sebelah, terus nggak mau makan, terus mulut agak berbusa, terus masalahnya nggak ada oksigen, itu aja. Kekurangan oksigen. Kurang oksigen. Masalahnya apa? Dari rumen akan ke pernapasan, akhirnya nggak ada oksigen, bisa menimbulkan kematian seperti itu. Ini di kami ada Primapit gel, ini buat nafsu makan. Kalau misalnya sapi, domba nggak mau makan, pakai ini aja, cobain pakai ini, insya Allah cepet. Ngomong-ngomong, obat-obatan ini juga bisa dipakai untuk domba dan kambing Kang ya? Domba, kambing, anjing, sama kucing. Ya tinggal dosisnya aja. Sesuaikan dosisnya aja. Fleksibel. Jadi kalau obat kami udah spesifik. Jadi gampang arahinnya. Jadi bukannya penyakit itu obatnya itu juga, penyakit itu obatnya juga. Kalau di kami udah itu masih banyak tuh Kang yang salah sekarang, sakit apa dikasihnya itu lagi. Karena kan obat itu ada fungsinya masing-masing. Iya.
Kalau di kami spesifik buat anti muntah, buat turun panas, buat misalnya kembung, udah ada jelas. Nah, pernah ketemu penyakit yang paling parah nggak, Kang? Amruk, Ambruk. amruk. Ambruk itu Itu kekurangan kalsium. Biasanya sapi amruk itu biasanya sebelum melahirkan sama setelah melahirkan. oh, itu rata-rata betina berarti. Betina rata-rata betina. Itu namanya kurang nutrisi. Di jantan juga bisa juga amruk. Tapi lebih banyak di betina. Kalau di kami dipakai ini suntik pakai kalsium. Nah, ini buat sapi ambruk. Nah, ya. Mungkin selama dia mengandung kurang nutrisi. Nah Kang, itu ya? kurang nutrisi. Jadi malnutrisi. Betul. Tapi masih bisa sembuh. Kang, ya? Bisa. Cuma itu penanganannya harus khusus kan ya. Kalau kalau sapi itu jadi disuntiknya di sini satu, di belakang satu, jadi empat suntikan. Empat Gitu. suntikan kalau pakai kalsium ini buat biar bangun. Itu aja banyak dah obatnya. Jadi kalau kita nerangin satu-satu jadi susah. Ada hampir 100 lebih, hampir 200 lebih. Tapi ya tadi itu yang paling sering ya, Kang, yang sering paling dipakai. umum. Jadi bahasanya P3K-nya lah. Ya, dan P3K-nya. itu yang harus dimiliki oleh setiap peternak, Kang, ya. Iya. Karena ini hal sepele cuma penting, Kang, punya obat-obat iya. ini. Jangan sampai sakit kita baru beli obat karena Iya itu. Yang di kandangnya paling P3K-nya paling itu. Pertama obat kembung, mencret, turun panas, kayak gitu aja. Sama vitamin itu aja. Sama anti radang kayak gitu. Yang paling harus. Banyak. Ini obat kembungnya. Kami pakai Timpan X. Ini oral kan yang ya? di oral. Banyak lah macamnya. Banyak kalau di kandang. Termasuk obat buat mata, buat orb, banyak di sini. Jadi macam-macam. Terima kasih Kang Erwin Ya, udah berbagi informasinya nih Ya, sama sama-sama. kawan-kawan kita. Oh ya, itulah tadi jenis obat-obatan dan penyakit yang sering dijumpai oleh para peternak